Selamat datang di Museum Virtual Golok Jawa Barat. Museum virtual ini merupakan alternatif dari Museum Pusaka Indonesia. Museum Pusaka Indonesia merupakan salah satu museum yang memfokuskan diri pada pelestarian senjata tradisional Indonesia. Museum ini berlokasi di Villa Melati Mas, Blok C3 Nomor 6, Jalan Cemara, Serpong, Tangerang, Banten. Museum virtual ini terdiri dari dua scene atau lingkungan yaitu, scene pertama yaitu scene bangunan luar museum yang berbentuk warangka atau sarung golok. Pada scene ini pengguna dapat mendengarkan audio penjelasan terkait aplikasi, Museum Pusaka Indonesia dan penjelasan singkat sejarah golok Jawa Barat. Pengguna diharuskan untuk memasuki bangunan warangka untuk memasuki lingkungan kedua. Scene yang kedua yaitu scene bangunan dalam museum yang terdiri dari 3 ruangan yaitu 1. Ruangan empu atau penempa dan anatomi yang terdiri dari 5 alat empu atau alat tempa dan 3 objek anatomi. 2. Ruangan bilah terdiri dari 5 buah bilah golok. 3. Ruangan golok terdiri dari 10 buah golok. Golok Jawa Barat memiliki sejarah yang panjang, dengan beberapa jenis golok yang telah digunakan sejak zaman kerajaan di Jawa Barat. Golok ini digunakan sebagai senjata untuk melindungi diri dan mempertahankan wilayah dari ancaman luar. Selain itu, golok juga digunakan dalam upacara adat, seperti pernikahan, upacara kematian, dan acara keagamaan. Golok Jawa Barat berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat, termasuk 1. Desa Cikeruh, terkenal sebagai penghasil golok terbaik, dengan pandai-pandai besi asal Cikeruh yang sangat piawai dalam membuat golok, pisau, pedang, kelewang, dan senjata tajam lainnya. 2. Manonjaya, Tasikmalaya, golok galonggong Manonjaya adalah senjata tradisional yang berasal dari daerah Manonjaya, Tasikmalaya. Golok ini memiliki bentuk yang unik dan khas, dengan pegangan yang ergonomis dan dilengkapi dengan hiasan ukiran yang indah. 3. Ciomas, Pandeglang Banten, golok Ciomas adalah golok yang mistis dan legendaris, dibuat dengan ritual khusus dan menggunakan bahan-bahan yang khusus dari desa Pondok Kahuru dan Bojong Honje. Pandai-pandai besi dari berbagai daerah di Jawa Barat adalah orang-orang yang membuat golok. Mereka dikenal dengan sebutan empu karena keahlian mereka dalam membuat golok yang berkualitas tinggi dan memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi. Golok dibuat dan digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk 1. Kegunaan militer. 2. Upacara adat. 3. Kesakralan. Selamat datang di Museum Virtual Golok Jawa Barat. Museum virtual ini merupakan alternatif. Anda akan memasuki ruangan empu dan anatomi golok. Empu dalam konteks pembuatan golok merujuk pada seorang ahli pandai besi atau seniman yang memiliki keahlian khusus dalam menciptakan golok. Di ruangan ini akan terdapat 5 alat penempa yang digunakan empu dan juga ada objek anatomi golok. 5 alat penempa yaitu, tang, palu, pemahat, blopaip atau alat tiup dan anvil. Anatomi golok yaitu, bilah, gagang dan warangka golok. Anda akan memasuki ruangan empu dan tang adalah alat yang digunakan dalam proses penempaan besi untuk memegang, memanipulasi, dan menahan benda kerja yang dipanaskan dalam api. Tang sangat penting dalam pandai besi karena membantu dalam menjaga keamanan dan presisi selama proses penempaan. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai tang yang digunakan untuk menempa besi, fungsi utama tang. Memegang benda kerja, tang digunakan untuk memegang besi atau logam lain yang dipanaskan dalam tungku. Besi yang dipanaskan menjadi sangat panas dan tidak bisa dipegang langsung dengan tangan. Memanipulasi benda kerja, tang memungkinkan pandai besi untuk memutar, memindahkan, dan menahan benda kerja pada posisi yang tepat saat ditempa dengan palu atau alat lainnya. Menjaga keamanan, dengan menggunakan tang, pandai besi dapat bekerja dengan aman tanpa risiko terbakar atau terkena percikan logam cair. Palu adalah salah satu alat utama dalam pandai besi, digunakan untuk menempahkan dan membentuk besi atau logam lainnya yang dipanaskan. Ada berbagai jenis palu yang dirancang khusus untuk berbagai jenis pekerjaan penempaan. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai palu yang digunakan untuk menempa besi, fungsi utama palu dalam penempaan besi. Pembentukan, palu digunakan untuk memukul benda kerja yang dipanaskan untuk membentuknya menjadi bentuk yang diinginkan. Penipisan, palu digunakan untuk meratakan dan menipiskan logam.
Penguatan, palu dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan logam melalui proses penempaan dingin. Pemahat adalah alat yang digunakan dalam pandai besi untuk mengukir, memotong, dan membentuk logam, khususnya besi, selama proses penempaan. Pemahat membantu pandai besi membuat detail halus dan bentuk kompleks pada benda kerja. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai pemahat yang digunakan untuk menempa besi. Fungsi anvil, atau landasan, adalah alat yang sangat penting dalam pandai besi, digunakan sebagai permukaan keras tempat besi atau logam lainnya ditempa dan dibentuk. Anvil menyediakan dukungan dan stabilitas yang diperlukan untuk berbagai proses penempaan. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai anvil yang digunakan untuk menempa besi. Fungsi utama anvil dalam penempaan. Alat peniup angin tradisional yang digunakan dalam pandai besi dikenal sebagai blow pipe atau bellows. Blow pipe adalah perangkat yang memungkinkan pandai besi untuk mengalirkan udara ke dalam tungku dengan cara manual. Blow pipe atau bellows telah digunakan selama berabad-abad dan merupakan bagian penting dalam sejarah pandai besi. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai blow pipe atau bellows tradisional yang digunakan untuk menempa besi. Fungsi utama blow pipe atau bellows dalam penempaan besi. Meningkatkan suhu api. Blow pipe atau bellows menyediakan aliran udara yang meningkatkan oksidasi bahan bakar, seperti batu bara, arang, atau kokas, dalam tungku, sehingga menghasilkan api yang lebih panas. Kontrol suhu. Blow pipe atau bellows memungkinkan pandai besi untuk mengontrol suhu tungku dengan menyesuaikan intensitas dan volume aliran udara. Efisiensi bahan bakar. Blow pipe atau bellows membantu membakar bahan bakar dengan lebih efisien, mengurangi konsumsi bahan bakar dan biaya operasional. Alat peniup angin tradisional. Bilah golok adalah bagian utama dari senjata golok. Biasanya terbuat dari baja atau logam lainnya yang kuat dan tajam. Bilah golok memiliki beberapa karakteristik penting. 1. Tajam dan kuat. Bilah golok dirancang untuk menjadi tajam agar efektif dalam pemotongan, baik untuk keperluan pertanian, pekerjaan sehari-hari, maupun sebagai senjata. Selain itu, bilah juga harus kuat agar tidak mudah patah atau bengkok saat digunakan. 2. Panjang dan bentuk. Panjang dan bentuk bilah golok bervariasi tergantung pada jenis goloknya. Ada golok yang memiliki bilah lurus dan panjang. Sementara yang lain mungkin memiliki bilah melengkung atau berlekuk untuk keperluan khusus seperti pemotongan dahan atau kayu. 3. Material dan pembuatan. Tradisionalnya, bilah golok dibuat dari baja tempa dengan proses pemanasan dan pemukulan yang rumit untuk mencapai kekuatan dan kekerasan yang diinginkan. Namun, dengan perkembangan teknologi, beberapa bilah golok modern dapat dibuat dengan menggunakan teknik pembuatan yang lebih canggih. Gagang golok adalah bagian yang digenggam oleh pengguna saat mengoperasikan golok. Gagang juga memiliki peran yang penting dalam kenyamanan dan keamanan pengguna. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang gagang golok. 1. Ergonomis. Gagang golok harus dirancang agar nyaman digenggam oleh pengguna. Ini penting untuk mengurangi kelelahan dan meningkatkan kontrol saat menggunakannya. 2. Material dan penyambungan. Gagang golok biasanya terbuat dari kayu atau bahan sintetis yang ringan dan tahan lama. Penting untuk memastikan bahwa gagang terpasang dengan kuat pada bilah untuk mencegah terlepasnya saat digunakan. 3. Pengaman. Beberapa golok dilengkapi dengan pelindung atau penutup pada bagian ujung gagang untuk mengurangi risiko cedera tangan pengguna saat digunakan secara tidak sengaja. Warangka atau sarung golok merupakan komponen penting dalam sejarah golok di Jawa Barat. Warangka adalah sarung atau pelindung yang digunakan untuk menyimpan golok saat tidak digunakan. Dalam budaya Sunda, warangka tidak hanya berfungsi sebagai pelindung. Anda akan memasuki ruangan bilah golok. Di ruangan ini akan ada 5 buah bilah golok yaitu, bilah ujung turun perahu nangkuk, bilah candung, bilah paut nyere, bilah salam nunggal dan bilah gaplok. Anda akan memasuki ruangan bilah golok. Di ruangan ini akan ada 5 buah bilah golok yaitu, bilah ujung turun perahu nangkuk. Bilah ujung turun perahu nangkuk, bilah ini banyak ditemukan di daerah Jawa Barat terutama Banten. Bilah ini mempunyai ciri khas ujung yang menurun seperti perahu terbalik dan sering diceritakan mempunyai filosofi di mana semakin jauh dan tinggi orang mencari ilmu haruslah semakin merunduk dirinya.
Dikarenakan bentuknya yang sangat sederhana dan fungsional, golok tradisional banyak yang menggunakan bentuk bilah ini. Bilah paut nyere. Paut nyere berasal dari bahasa Sunda yang diartikan menjadi, menarik lidi, dari sapu lidi. Umumnya bilah paut nyere sangatlah ramping, pipih, dan melengkung ke atas. Dikarenakan bilahnya yang ringan, lentur dan tidak sekuat bilah lainnya, bilah ini banyak digunakan untuk perlindungan diri bukan dengan cara menebas melainkan untuk menyayat musuh dengan bilahnya yang sudah dilaburkan racun sebelumnya. Bilah candung merupakan salah satu perkembangan dari bilah ujung turun dan diutamakan untuk bertempur, dapat dilihat dari bagian ujung bilah golok yang jauh lebih tebal dan besar di mana mengakibatkan titik berat golok ada bagian ujung yang mempunyai daya ayun lebih besar walau dengan tenaga yang sama. Bilah gaplok, golok ini tampak berbeda dan jauh lebih berat dan besar dibandingkan lain duanya dikarenakan golok ini lebih diperuntukkan untuk membangun rumah dari bambu. Dengan bilahnya yang berat sangatlah mudah membelah dan memotong bambu tanpa harus menggunakan tenaga yang besar. Bilah gaplok, golok ini tampak berbeda dan jauh lebih berat dan besar di bilah salam nunggal. Salam artinya doa keselamatan, nunggal artinya satu yang adapun filosofi dari golok salam nunggal adalah segala tujuan atau maksud diawali dengan niat yang Anda akan memasuki ruangan gagang golok. Di ruangan ini akan ada 10 buah gagang golok yaitu, gagang Ratu Ekek, gagang Maung Harimau, gagang Raja Mala, gagang Pariaman, gagang Mantri Calik, gagang Ceker Kijang, gagang Tumang, gagang Jengkolan, gagang Nagaraja dan gagang Arjuna. Anda akan memasuki ruangan gagang golok. Di ruangan ini akan ada 10 buah gagang golok yaitu adalah jenis gagang memanukan, burung, banyak terdapat di Jawa Barat. Variannya sendiri ada beberapa jenis diantaranya ekek geuleng, ekek raja, dan ekek ratu yang dapat dibedakan dari ukiran pada gagang tersebut. Filosofi dari gagang ekek ini sendiri adalah menunjukkan seseorang yang pandai bergaul, ramah, dan gagang maung harimau, maung atau harimau merupakan simbol kekuatan dan kehebatan. Selain itu harimau juga banyak ditemukan di setiap ukiran karena harimau selalu digunakan sebagai simbol kesaktian oleh masyarakat Indonesia. Dengan cakar dan giginya yang tajam harimau ditakuti oleh hewan siapa saja. Begitupun dengan gagang golok. Gagang Raja Mala, menurut versi pewayangan, Raja Mala adalah putra angkat Resi Palasafa dari Padepokan Betawi dengan Dewi Durgandini, putri Prabu Basukesti Raja Negara Wirata. Raja Mala tercipta dari mala penyakit, Dewi Durgandini, Dewi Lara Amis yang tertelan seekor ikan betina, terjadi bersamaan dengan saudaranya yang lain, Kencakarupa, Rupa Kenca dan Setafama. Raja Mala berwatak keras hati, berani, ingin selalu menang sendiri dan selalu menuruti kata hati, sangat sakti, tidak bisa mati selama masih terkena air. Banyak ditemukan pada gagang keris Raja Mala tetapi sangat jarang ditemukan pada golok. Menurut catatan Belanda, pada tanggal 19 November 1809 Gubernur Hindia Belanda Jenderal William Daendels memberi hadiah pada Papua IV berupa sebuah perahu yang besar, terinspirasi dari tokoh pewayangan. Perahu dengan ukuran 58,9 x 6,5 meter itu diberi nama Ki Raja Mala. Walaupun wajah Raja Mala menyeramkan tetapi ini didasarkan atas kesaktian tokoh Raden Raja Mala yang tidak terkalahkan dalam kisah pewayangan dan gagang Pariaman. Jenis gagang ini banyak ditemukan di daerah Jawa Barat, terutama di Ciwidey, Kabupaten Bandung. Di sana masih banyak maranggi yang memakai motif gagang. Gagang Mantri Calik, gagang Mantri Calik sangat sederhana. Gagang ini banyak terdapat di wilayah Jawa Barat. Gagang ini sering digunakan oleh sesepuh atau pupuh, orang yang dituakan. Gagang Mantri Calik mempunyai filosofi tentang seorang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat. Konon, pada zaman dahulu banyak yang berprofesi sebagai mantri. Pekerjaan ini dapat membantu masyarakat. Gagang Mantri Calik sangat sederhana. Gagang ini banyak terdapat. Gagang Tumang, gagang ini memiliki bentuk seperti anjing yang bermoncong dan bertaring panjang. Orang biasa menyebutnya sebagai tumang. Tumang merupakan apresiasi seni, filosofi, dan kebudayaan mengenai cerita rakyat Sangkuriang. Di mana si Tumang adalah seekor anjing jelmaan dewa yang menjadi suami Dayang Sumbi dan ayah dari Sangkuriang. Si Tumang ini sangat setia terhadap Dayang Sumbi. Sehingga gagang ini mengandung filosofi kesetiaan yang diambil. Gagang Nagaraja,
adalah salah satu dari makhluk mitologi yang ada di tanah Nusantara yang menyerupai ular besar dengan mahkota. Berbeda dengan naga dari negara barat, naga dari Nusantara ini mempunyai sifat penjagaan atau perlindungan. Berasal dari kepercayaan Hindu-Buddha yang akhirnya seringkali diukir ke dalam benda-benda yang dianggap sakral atau digunakan di dalam sebuah upacara adat. Salah satunya adalah Gagang Golok. Gagang Nagaraja adalah salah satu dari makhluk mitologi yang ada di tanah Nusantara yang menyerupai ular besar dengan mahkota. Gagang Arjuna, Arjuna merupakan tokoh protagonis dari cerita Mahabharata, di mana ia memiliki paras menawan dan berhati lembut. Arjuna juga sering dimaknai sebagai karakter yang berhati suci dan paling jujur. Filosofi ini diambil dari sifatnya yang mempunyai keahlian. Gagang Jengkolan, jengkolan ini merupakan gagang yang sangat tua. Bisa dibilang lebih dulu dari gagang lainnya. Selain itu bentuknya dibuat semata-mata untuk kegunaan sehari-hari, sehingga tidak mementingkan keindahan. Bahkan filosofi di balik bentuknya. Nama jengkolan